Shalom. Ya, bersyukur hari ini Tuhan masih beri kita kesehatan dan kekuatan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau mengalami berkat dan janji Tuhan, angkat tangan saudara. Yang mau saja, yang tidak mau tidak apa-apa. Ya, kalau tidak mau diberkati tidak apa-apa ya. Tapi kita mau, saudara, firman Tuhan itu ada sebab, ada akibat. Ya, hukum tabur tuai. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat untuk menerima kasih Tuhan. Itu nggak ada syaratnya. Semua orang bisa menerima kasih Tuhan. Orang berdosa, orang yang hidupnya tidak layak, waktu dia datang sama Tuhan, Tuhan mengasihi dia. Tapi untuk menerima janji dan berkat Tuhan, tidak semua orang. Amin. Tidak semua orang, saudara, ya. Tuhan memang memberikan hujan. Oh, ada Bu ayatnya, Tuhan memberi hujan bagi orang jahat dan orang baik. Tuhan memberi matahari bagi orang jahat dan orang baik. Buktinya orang jahat menikmati matahari, menikmati hujan. Saya percaya kita anak Tuhan bukan hanya mau menikmati matahari dan hujan dari Tuhan. Amin. Capek enggak saudara? Ya, menikmati matahari. Toh orang jahat menikmati matahari, aku juga menikmati matahari. Orang jahat menikmati hujan, aku pun menikmati hujan. Tapi kita mau melangkah lebih lagi untuk menikmati berkat orang-orang pilihan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tolong 2024 agak bersemangat ya. Apa karena masih pagi ini jemaatnya masih ngantuk? Ya, jangan ngantuk loh saudara. Saya ini bekerja giat bagi Tuhan loh. Ya, 2 minggu saya di pegunungan Bandungan. Kemarin kita peresmian sekolah misi. Sudah dibuka sekolah Alkitab. Puji Tuhan ya, dan saya bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Loh saudara, tidak semua. Makanya ada juga yang bertanya, loh Bu, kok ada pendeta yang diberkati, ada yang tidak? Dikasihi Tuhan nggak? Semua dikasihi. Tapi ada bedanya saudara ya. Kenapa? Kenapa ada bedanya? Nah ini loh, saya mau orang Kristen itu menyadari. Supaya kita ini, saudara, kita punya Tuhan yang besar enggak? Ya, dia sanggup memberkati kita enggak? Ya, bahkan dengan hal-hal yang tidak terduga. Makanya Alkitab berkata begini, ya, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dan duduk sampai larut malam engkau bekerja untuk engkau bisa makan roti penderitaan. Itu Alkitabnya bilang roti penderitaan loh. Saya tidak mau makan roti penderitaan. Karena diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya. Saudara mau makan roti, sama-sama makan roti. Tapi yang tidak takut Tuhan dia makan roti penderitaan. Makan roti sambil menderita, saudara makan. Aduh, saya dibanting tulang dibanting-banting loh. Saudara mau bekerja banting tulang? Nggak mau saya. Ya, kalau engkau ikut Tuhan, kau tidak perlu banting tulang siang, malam. Ada orang-orang Kristen datang sama saya, Bu. Saya ini bekerja siang malam, pagi jadi malam, malam jadi siang. Terus saya banting tulang, Bu. Saya bilang terkutuk hidupmu. Makan roti enggak? Dapat roti. Tapi yang dimakan roti penderitaan. Bahkan orang kaya loh, orang kaya bukan cuma orang miskin. Loh, orang kaya makan roti penderitaan banyak gak? Banyak. Dia kerja siang malam susah payah, tapi yang dia makan roti penderitaan. Makan sambil berantem suami istri, sambil ribut, sambil anaknya narkoba, stres otaknya. Saya berdoa kita semua dibukakan kebenaran firman Tuhan, amin. Jangan saudara, jangan mau makan roti penderitaan. Sebab Alkitab berkata, karena semua itu diberikan kepada orang-orang yang berkenan di hatinya. Raja di Israel banyak loh, tapi yang dikenan Tuhan hanya sedikit. Yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, salah satu kita mau belajar hari ini ya, yaitu dari Hizkia, saudara. Kita sudah banyak belajar dari Daud. Karena dia dikatakan Tuhan berkenan di hati Tuhan. Sekarang kita akan belajar dari satu tokoh. Siapa Hizkia ini? Saudara masih ingat kisah Hizkia yang paling terkenal di Alkitab? Dia divonis mati.
Tapi waktu dia berdoa, Tuhan mendengar, diperpanjang umurnya berapa? 15 tahun. Kenapa Tuhan mendengar doanya saat itu juga? Mari kita buka bersama saudara, ya, Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini saudara, 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama, ya. Kita baca di sana firman Tuhan, demikian firman Tuhan saudara. Maka dalam tahun ketiga zaman siapa? Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Kerajaan Israel terbagi atas 2 kerajaan, Israel Selatan dan Utara. Saudara, dikatakan di sana, pada waktu itu Hosea bin Ela Raja Israel dan Hizkia anak Raja Ahaz menggantikan bapaknya Raja Ahaz yang mati menjadi raja di Yehuda, Israel, kerajaan utara dan selatan. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Muda enggak saudara? Muda loh, tapi diangkat Tuhan, ya. Berumur 25 tahun ketika dia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia apa saudara baca bersama? 3, 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. 5, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka apa? Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara, waktu papanya Hizkia ini Raja Ahaz menjadi raja, dia itu mengikatkan diri kepada Raja Asyur. Kenapa? Dia meminta pertolongan kepada Asyur sebab dia takut terhadap Mesir. Jadi yang membuat pada waktu itu Yehuda jatuh ke dalam tangan Raja Asyur, yaitu karena papahnya Hizkia. Setiap raja itu memiliki strategi untuk mempertahankan wilayah dan negaranya. Raja Ahaz, papanya Hizkia, berpikir dia kan tidak takut Tuhan. Jadi dia pikir supaya negeriku ini aman, aku harus meminta pertolongan kepada yang lebih kuat. Datanglah dia kepada Raja Asyur. Sejak saat itu Yehuda ini takluk kepada Asyur. Apapun yang diminta oleh Raja Asyur harus diberi. Saudara, kenapa? Karena Yehuda ini tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melawan Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi Ahaz, papanya Hizkia, membuat sebuah strategi. Dia kirim orang, dia bilang, pergilah kepada Raja Sanherib di Asyur, katakan kepada mereka, aku ini membutuhkan perlindungan sebab akulah anakmu, tolong kami dari tangan Mesir. Akhirnya Raja Asyur bilang, kalau begitu setiap tahun kamu harus memberikan saya upeti, emas, batangan, ini dia minta. Sampai sudah tidak ada lagi yang harus dipersembahkan, mereka mengambil emas dari rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan harus dipersembahkan kepada
Asyur, sebab Asyur bangsa yang kuat. Tapi perhatikan, waktu Ahaz papanya Hizkia mati, maka Hizkia menggantikan dia. Tidak ada strategi apapun yang dimiliki Hizkia selain dia hidup takut akan Tuhan. Jadi jangan bilang begini saudara, soalnya papaku itu dulu pegang ilmu hitam bu, jadi kami ini keluarga terkutuk. Saudara, kita belajar hari ini, tidak ada yang dikatakan nasib yang takdir yang buruk. Seburuk apapun ke orang tuamu, kalau engkau memilih untuk hidup takut akan Tuhan, maka kutuk itu berhenti. Amin saudara. Tolong kalau saya ngomong begini diaminin kalau setuju ya. Yang setuju saja dan yang yang otaknya lagi tidak di kepala ndak usah. Ya, amin. Ini bukan saatnya khotbah yang enak-enak ya saudara ya. Kita khotbah yang keras-keras saja. Saudara sudah membuang waktu untuk datang ke tempat ini. Jadi tolong perhatikan firman Tuhan. Amin. Jangan matanya di saya tapi pikirannya abis ini makan apa ya, ini perut sudah bunyi-bunyi, ini krok. Engkau kehilangan berkat. Ini saya mau cerita Alkitab penting karena saya tahu saudara jarang baca Alkitab. Kalaupun baca nggak ngerti, ya Pak ya. Jadi saya kasih pengertian nih, saya nih belajar loh saudara, belajar loh ini untuk menyampaikan ini kepada saudara. Saya belajar supaya nggak khotbahnya itu cuma khotbah yang gitu-gitu. Saudara, Yesus sudah mati bagi kita, amin, amin. So diberkati, amin, amin. Kenapa kita mendapatkan? Ayo kita belajar lebih dalam. Karena banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang waktu saya sendiri baca saya gini, wow. Loh, saya merenungkan loh, bayangkan Raja Ahaz, ya, dia kehilangan strategi untuk mempertahankan negaranya. Karena itu dia harus meminta bantuan kepada Raja Asyur untuk menyelamatkan Yehuda, rakyatnya. Tetapi saudara, ya Raja Asyur kesempatan lah ya, mana ada hari ini orang mau tolong kita gratis. Hello, amin. Gak ada yang gratis saudara. Semua harus ditentukan oleh ya istri saja. Kalau mau cantik, pertama harus perhatikan skincare, kedua suami care, ketiga rekening care. Saya dapat kiriman pagi-pagi. Saya bilang boleh juga ini jadi bahan khotbah. Kemarin saya sama suami dari Semarang, kita dari Bandungan datang ke sini saudara. Saya baca tulisan gede di depan jalan tol. Salah satu penyebab kemacetan adalah saldo kurang. Jadi ternyata penyebab kemacetan itu karena saldo. Semua macet. Hidup macet enggak kalau saldo kurang? Yang hari ini lagi saldo kurang, enggak usah angkat tangan. Berdoa saja, amin. Saudara, ya. Loh iya, semua pakai uang. Lah kenapa Raja Asyur mau mengamankan Yehuda? Karena dia minta emas-emas tua, kekayaan istana. Sampai sudah tidak ada lagi emas yang mau diberi. Dia mengambil emas dari rumah Tuhan loh. Rumah Tuhan tuh berharga ndak? Ndak boleh diutak-atik itu rumah Tuhan. Ya, ndak boleh. Sampai Raja Ahaz saking dia takutnya kepada Asyur, dia membawa dewa-dewa penyembahan Raja Asyur masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia gantikan mesbah-mesbah penyembahan kepada Tuhan dengan mesbah untuk menyembah dewa-dewanya Raja Asyur. Orang itu kalau sudah hidup dalam ketakutan, dia menghalalkan segala cara untuk melakukan apapun. Termasuk kita juga. Kalau kita takut melihat tahun depan, maka akan ada banyak orang menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan uang demi keamanan. Semua manusia butuh nyaman. Ya, Raja Ahaz pun butuh nyaman untuk saya dan keluarga saya. Sekalipun dia harus mengorbankan banyak hal, termasuk emas di rumah Tuhan, bahkan menggantikan mesbah di rumah Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika Ahaz mati, Hizkia naik saudara. Kita tadi sudah membaca Hizkia dikatakan bahkan yang luar biasa. Kenapa tadi dicatat di ayat yang terakhir? Coba ditayangkan tadi yang saya baca, ya, ayat yang ke-6 tadi.
Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Bahkan ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara, untuk memberontak terhadap Asyur itu butuh keberanian dan kekuatan yang besar. Kenapa, saudara? Karena ya Yehuda nggak punya kekuatan militer saat itu. Kalau dia cuma dengan kekuatannya sendiri nggak bisa, tapi Tuhan. Hizkia menaruh harapannya kepada Tuhan. Coba kita baca, saudara. Ya, kita lihat pada waktu akhirnya 2 Raja-Raja 16 ayat 7, saudara. Ahaz berkata begini, Raja Ahaz itu waktu itu berkata kepada 2 Raja-Raja 16 ayat 7, ini papahnya ya, waktu itu berkata, Ahaz menyuruh utusan kepada Tiglat-Pilneser Raja Asyur mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Saking merendahkan diri, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram. Ya, dan Israel pada waktu itu sudah berperang melawan Yehuda, kerajaan selatan dan utara. Maka Raja Asyur mendengarkan ya permintaan. Dikatakan di sana, tunggu ayat 8. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat di mana? Di rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengar permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, ya. Tetapi Resin dibunuhnya, saudara. Jadi perhatikan, saudara, ya, akhirnya Ahaz membuat Yehuda takluk kepada Asyur selama-lamanya. Tapi Hizkia dipakai Tuhan. Kita kemudian baca waktu Hizkia naik, dia memberontak terhadap Asyur. Hizkia 2, kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-28 mulai. Ini sekarang banyak baca ayat ya, supaya saya ini ngomong tapi ada dasarnya, karena ini cerita, saudara. 2 Raja-Raja 18 ayat 28 mulai kita baca bersama. Kemudian apa? Berdirilah juru minum agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Dia datang ke Yehuda, dia kirim orang, saudara. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Ayat berikutnya, janganlah Hizkia mengajak kamu apa? Berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Ayat berikutnya, janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Ayat berikutnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri, ya seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Saudara, sampai di situ. Apa kekuatan yang Hizkia pakai untuk membangun semangat bangsa ini keluar dari keterpurukan yang akan mengutuk mereka seumur hidup, bahkan sampai menggadaikan rumah Tuhan untuk menyembah kepada Raja Asyur demi keamanan dan kenyamanan? Hizkia tidak berkata begini, kita punya kuda perang, kita punya tentara yang banyak. No. Bahkan terdengar sampai kepada Raja Asyur seruan Hizkia kepada Yehuda. Dia bilang apa? Kembali kepada Tuhan.
Sebab Tuhan yang kita sembah sanggup melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Ini sebuah keadaan yang terkutuk, saudara. Hidup di bawah tekanan, ketakutan, intimidasi, malapetaka. Walaupun mereka kasih duit, saudara, kira-kira Raja Asyur akan menambah terus nggak permintaannya? Terus, saudara. Nggak mungkin enggak. Nah, hari ini mungkin kita juga ada dalam satu keadaan yang mungkin persis sama dengan apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Ada sebuah tekanan yang berat. Kalau diikuti terus ya enggak kuat. Tapi kalau aku keluar, aku harus memiliki satu hal yang bisa membuat aku kuat untuk berkata kepada umatku ini. Tidak mudah loh, saudara. Saya kalau tanya sama Pak Michael aja, mimpin gereja sebesar ini susah enggak, Pak? Susah, enggak gampang. Karena ini banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran. Ya, makanya saya tuh enggak sanggup jadi gembala seperti Bapak. Nanti habis saya marahin itu, ya. Kalau ada orang ngambek, sakit jiwa kau. Jadi saya enggak bisa jadi gembala. Ya, karena saya terlalu to the point. Saya ini penginjil. Ya, bayangkan ngurusi gereja itu enggak gampang loh, saudara. Lah ini Hizkia ngurusi satu bangsa, satu negara. Tapi terdengar sampai kepada Raja Asyur bahwa Hizkia sedang membangun iman daripada orang-orang ini, rakyatnya, untuk ayo kembali kepada Tuhan. Makanya raja itu mengutus utusan dan berkata, jangan kamu percaya sama Hizkia yang berkata bahwa Tuhan akan menolong engkau, melepaskan engkau daripada tangan Raja Asyur. Saudara, kalau kita dengar ini memang ini Asyur ini sangat kurang ajar ya. Kita lihat ayat 32, saudara. Dia bilang tadi sudah ayat 33, ya ayat 33. Nih ancaman yang begitu luar biasa. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya dari tangan Raja Asyur? Karena sudah banyak negeri yang mereka taklukkan. Dan mereka berkata tidak ada satupun Allah daripada negeri-negeri itu yang bebaskan mereka dari tangan Raja Asyur, karena dia sangat berkuasa. Ayat yang berikutnya berkata begini, saudara. Ya, baca bersama saudara, 1, 2, 3. Dari manakah para Allah, huruf kecil lihat, negeri Hamat yang sudah mereka taklukkan, dan Arpad? Dari manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Dia menantang Allah-Allah, Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa itu. Tapi memang karena memang Tuhannya mereka memang bukan huruf besar, saudara, dikatakan. Ya, dia bilang dari mana, Kak? Kita lanjut ayat yang berikutnya, saudara. Di sana dikatakan, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Mungkin hari ini pun kita sedang ada dalam sebuah keadaan tertekan yang berkata, bagaimana saya bisa keluar dari situasi hari ini? Siapa yang dapat melepaskan aku? Kekuatan apa? Nasib apa? Tangan siapa yang bisa melepaskan hidupku hari ini? Dengar baik, saudara. Tahun 2024 akan menjadi tahun berkat bagimu, tergantung bagaimana cara engkau berespon kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, ini sebuah ancaman yang sangat luar biasa, saudara. Ya, ayat kita lihat lagi 2 Raja-Raja 19. Diancam terus, itu tadi 2 Raja-Raja 18. Sekarang 2 Raja-Raja 19. Ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan begini. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau. Ini kurang ajar loh Asyur ini. Masa dia bilang Tuhanmu itu yang kamu percayai nanti akan menipumu dengan berkata bahwa dia sanggup melepaskan. Ya,
Janganlah Allah yang kamu percayai itu, dia bilang, memperdaya engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Saudara, waktu kita mau membangkitkan iman untuk percaya kepada Tuhan, pasti akan ada banyak suara-suara yang berkata, jangan percaya. Bagaimana mungkin Tuhan pulihkan keadaanmu? Bagaimana mungkin suamimu bertobat? Bagaimana mungkin keadaan ekonomimu, keuanganmu bisa dipulihkan Tuhan? Kau lihat saja sekarang tidak ada jalan. Tapi saya mau berkata, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan. Saya pernah bersaksi, ada orang yang telepon saya waktu pas pandemi, ya tahun 2020 atau 2021 saya lupa. Bu, suami saya meninggal, utang saya 200 miliar. Kepala saya mau pecah kepala saya mendengar itu. Sebagai hamba Tuhan, dengar orang berkata begitu, saudara, saya mendengar aja sudah, saya mau pingsan, saudara. Saya bilang, aduh Bu. Tapi ya hamba Tuhan hanya berkata, Bu, andalkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tapi di otak saya ada suara yang bilang begini, 200 M loh, suaminya mati. 200 M loh. Jangan kau percaya sama Tuhanmu itu. Ini persis perkataannya Raja Asyur. Saya cuma bilang gini, Bu, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu? Syukuri hari demi hari. Karena Alkitab berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan kau borong 200 M, kau taruh di otakmu, meledak. Bahkan banyak yang terjun dari apartemen. Benar saudara. Hari demi hari, tahun demi tahun. Saudara tahu berapa waktu yang lalu saya ketemu dia, Bu, gimana? Puji Tuhan Bu Debbie, puji Tuhan. Tuhan baik dan luar biasa. Betul yang ibu, saya ingat waktu itu saudara, ayat yang saya kasih sama dia gini, Bu, yang saya dapat dari Tuhan, ayat buat ibu, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena rohku, kata Tuhan. Itu cuma sebuah ayat. Tapi kan semua tergantung kita percaya atau tidak tuh. Ketika bangsa Yehuda ini mau bangkit keluar dari tekanan yang sangat mendesak mereka setiap tahun, memang berat. Bayangkan hanya seorang Hizkia, ini rakyat ini dibawa kemana sama pemimpinnya juga ikut-ikut aja, saudara. Ya, Hizkia seorang raja yang berjuang, saudara. Lalu dikatakan di sana, kita lanjut ayat yang berikutnya tadi sampai di ayat yang ke-11 ya. Dikatakan begini, saudara. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Terus intimidasi datang, saudara. Ayat yang berikutnya berkata di sana, sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangmu dapat melepaskan mereka? Yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar. Ya, di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Surafim? Diulangi lagi, saudara. Raja negeri Hama dan Iwa, saudara. Baca yang berikutnya. Ya, Hizkia menerima surat itu dari tangannya para utusan, lalu membacanya. Itu surat yang dikirim oleh Raja Asyur buat Hizkia. Tadinya dia cuma ngomong lewat perantara, tapi Hizkia nggak peduli. Ya, kirim lagi surat, saudara. Kemudian dikatakan di sana apa yang Hizkia lakukan? Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di mana? Waktu dia menerima surat itu, dia tidak ngomong gini, persiapkan prajurit, latih semua tentara, lalu kita akan siapkan. Ini Asyur sudah tidak main-main mengancam kita, bahkan sudah melecehkan nama Tuhan. Tapi apa yang Hizkia lakukan? Dengar baik, saudara. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, ya ini loh kuncinya. Hizkia membawa surat itu, dia masuk ke rumah Tuhan, dia duduk di sana, dia tersungkur di kaki Tuhan, dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Lalu doanya begini, baca bersama.
Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Ayat berikutnya, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah ya, dan dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup." Hizkia datang di kaki Tuhan. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Hizkia mengakui di hadapan Tuhan, memang, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah huruf besar, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, dan semua itu dapat dibinasakan orang. Ayat berikutnya, "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami," apa dia bilang? "Selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa" apa? "Hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Saudara, tidak mudah loh. Apa yang menjadi tantanganmu hari ini? Ya, saya dikejar debt collector, Bu. Surat tagihan datang. Ayat ini berkata, "Nggak usah kau foto surat itu dan kau kirim ke Pak Michael." Pak, ini suratnya datang loh Pak. Atau saudara kirim juga ke saya nggak butuh foto-foto itu, tidak. Jangan. Nggak ada pendeta yang bisa menolong kau kirim surat. Saya pernah mengalami, soalnya saya pernah mengalami dikejar debt collector, nggak bisa bayar utang. Jadi saya ini bukan cuma ngomong tok. Saya mengalami. Saya duduk di kaki Tuhan. Waktu debt collector tendang pintu saya. Mungkin dia masih bisa menonton ini. Namanya Victor, saya ingat, orang Ambon. "Di mana kau Victor? Bertobatlah kau." Sekarang kau datang sama saya, tak kasih duit kau. Besok ada banyak yang ngaku Victor nih ke rumah saya. Ya, dia tendang pintu pagar saya. "Pendeta, nggak tahu malu, utang nggak bayar." Saya masuk di kamar, saya duduk di kaki Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, aku ini bukan mau niat mau bayar, mau cicil rumah nggak bisa bayar. Sampai saya terjebak begini Tuhan. Saya tuh bukannya niat nggak mau bayar. Saya ini hamba-Mu Tuhan. Saya nggak telepon mertua, saya nggak telepon kakak ipar, saya nggak telepon mami saya tidak telepon siapapun. Saya datang di kamar, saya duduk, saya menangis. Bahkan saya nggak ajak suami saya untuk menangis. Ya, biar saya sendiri menangis, karena saya tahu juga laki-laki itu nggak bisa nangis, tapi hatinya sudah hancur, lebur seperti debu. Ya, saya menangis sendiri di kaki Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau kau mau berdoa, masuk kamar, tutup pintu, berdoa di tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu di tempat yang tersembunyi melihat sesuatu di tempat yang tersembunyi, akan membalaskannya kepadamu. Nggak usah cari orang, nggak usah foto surat tagihan kirim, nggak usah, apalagi taruh di story. Aku percaya Tuhan akan melakukan mujizat. Prep, nggak usah, nggak ada yang mau tolong kau, nggak ada ya. Coba kita lanjutkan ayat yang berikutnya, waktunya hampir habis. Saudara, ayat ini berkata, lalu apa? Tuhan mendengar. Ternyata hanya semudah berdoa loh. Tidak perlu susun strategi dengan prajurit 300.000 untuk bisa mengalahkan sebuah bangsa yang kuat. Mereka sudah lama terkungkum dengan keadaan, diintimidasi, diperbudak, diperalat sudah terlalu lama, sehingga banyak juga yang sudah nyaman. Tapi Hizkia, seorang yang takut Tuhan, merasa ini keadaan tidak benar. Ini tidak benar ini. Ini ekonomi keluargaku ini tidak benar loh. Hari ini aku ini terkutuk makan roti penderitaan aku ini. Harus ada seorang yang benar-benar berdiri bangkit, dan engkau menjadi seorang yang menerobos keadaan dengan iman yang kuat bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin saudara, amin.
Ya, dan hanya semudah itu ketika Hizkia berdoa, saudara tahu apa yang terjadi? Ya, di sana dikatakan, saudara kita baca bersama yuk. 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Ini yang terakhir jawabannya Tuhan kepada Hizkia. 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dijawab langsung sama Tuhan. Dengar ya, mengenai Raja Asyur, Tuhan bilang, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Ayat berikutnya, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi kota ini tidak akan masuk, ya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat berikutnya, dan aku akan memagari kota ini. Untuk apa? Menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat berikutnya, maka baca bersama ini. Pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah berapa? 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ayat berikutnya, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ayat yang terakhir, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelek dan Saraser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esatradon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, waktu engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak perlu berperang. Tuhan berperang menggantikan engkau. Tidak main-main. Tidak main-main. Teruslah berharap kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Jangan pernah berhenti engkau berharap kepada Tuhan.